Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang ulun muliakan, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terlebih utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada malam hari ini dapat melanjutkan kegiatan taklim kita sambil menunggu salat Isya setelah kita sama-sama melaksanakan ibadah salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan pembicaraan kita. Di minggu yang lewat kita berbicara tentang hadis daripada Mu'adz bin Jabal. Jadi malaikat hafazah, malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa amal manusia menghadap Allah. Ada yang ditugaskan siang hari dan ada yang ditugaskan malam hari. Nah, di minggu yang lewat kita berbicara langit-langit yang berada di seluruhnya. Jadi seluruh pintu langit itu ada dijaga oleh masing-masing malaikat. Namun ada seorang hamba yang membawa amalnya lulus dari semua pintu langit tadi. Baik langit pertama sampai langit ketujuh itu telah ia lewati. Namun pada saat yang terakhir ini yang akan kita bicarakan, yaitu amal seorang hamba yang telah melewati segala pintu-pintu langit atau penjaga langit tadi. Wa tas'adul hafadatu bi amali abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umratin wa khuluqin hasanin wa samtin wa dzikrillahi ta'ala wa tusyayyi'ahul malaikatus samawati sab'i hatta tuqta'ul hujubu kulluha ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan naiklah lagi malaikat hafazah dengan amal seorang hamba yang di dalamnya terdapat sembahyang, zakat, haji, puasa, umrah, khuluqin hasanin, baiknya budi pekerti, kemudian sumtin kan banyak diamnya, jadi termasuk tidak banyak berbicara, kemudian zikrillah, zikirnya pendek kata. Semua amal ibadah itu ada pada hamba tadi, dan ia setelah melewati seluruh pintu-pintu langit, selamat amalnya nih. Kemudian lagi wa tusyayyi'ul malaikatus samawati sab'i, kemudian ma'arak mengiringi akan dia oleh malaikat yang 7 lapis langit tadi, sehingga dibukakanlah hijab, dihadapkanlah amal hamba tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, ya Allah, wa yaqifuna baina yadi rabbi jalla jalaluh, maka berhentilah malaikat itu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha besar. Wa yashhaduna lahu,
bil amali shalih al muhlisi lillahi ta'ala, dan mereka bersaksi baginya hamba tadi dengan amal-amal yang salih yang ikhlas karena Allah. Jadi ujar mereka, kata malaikat, wahai Allah, inilah amal hamba ini, tidak ada kita dapat rianya, ujubnya, semua amalnya dibersih sudah, karena sudah melewati pintu-pintu langit yang 7. Nah, fayaqullahu ta'ala, maka Allah berfirman, kata Allah, antumul hafazatu ala amali abdi wa anna raqibu ala ma fi nafsi. Kamu atau kalian wahai malaikat hafazah itu hanyalah ditugaskan membawa amal hambaku. Ikam tugasnya membawa haja. Sedangkan aku, kata Allah, wa ana raqibu, dan akulah yang mengintai, akulah yang memandang amal hamba, apa yang ada di dalam hatinya ketika ia beramal. Jadi Tuhan, aku maha tahu apa yang ada dalam hati hamba tadi. Nah, jadi lulus semua langit tadi belum tentu lulus di mahkamah Allah. Nah, jadi Allah, ana raqibu ala ma fi nafsi, akulah yang mengintai, akulah yang mengetahui apa-apa yang ada di hati hamba saat ia beramal. Innahu lam yuridni bihadzal amali, sesungguhnya hamba ini tidak menginginkan akan daku, kata Allah, dengan ini amal. Ini sebenarnya ya Tuhan, wahai malaikat, hamba ini beramal masih bukan untuk aku, tapi untuk yang lain. Nah, Masya Allah. Makanya kan ujar Rasulullah SAW dalam hadis beliau, innallaha la yanzuru ila suwaikum ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum. Allah tidak memandang zahir amal kita, tetapi yang Allah pandang apa yang ada di hati kita dalam melaksanakan amal tadi. Nah, jadi hati-hati juga hati kita dalam beramal. Apa tujuan kita? Wa arada bihi ghairi, dan ia menghendaki, kata Allah, amalnya tadi bukan untuk aku, tapi untuk orang lain. Nah, wala akhlasahu li, dan ia tidak ikhlas karena aku. Wa ana a'lamu bima arada min amalihi, dan aku, kata Allah, lebih tahu apa yang ia kehendaki dengan amalnya daripada kalian wahai malaikat. Wa alaihi laknati, maka atasku, kata Allah, laknatnya, maka atasnya hamba tadi laknatku, kata Allah. Nah, maka Allah melaknat. Kenapa, kata Allah, garral adamin wa garakum wa la yagurruni wa ana alamul ghuyub. Hamba tadi menipu akan anak Adam dan menipu akan kalian wahai malaikat, walam yagurrani, tapi ia tidak bisa menipu akan daku, dan aku, kata Allah, alamul ghuyub, maha mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, jadi kita nih sulit benar nih membersihkan batinnya kita daripada amal-amal ini sulit. Ketika zahirnya belum tentu batinnya. Inilah yang kita inginkan. Berusaha memperbaiki amal kita zahir dan batin. Karena kata Allah, walaupun manusia bisa ditipu, walaupun malaikat bisa ditipu, tapi Allah tidak akan bisa ditipu. Karena aku, kata Allah, Allamul Ghuyub, maha mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Ini hakikatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-muttali'u ala ma fi qulubi. Akulah, kata Allah, al-muttali'u, yang memandang apa yang ada di dalam hati manusia. La takhfa alayya khafiyatun, tidak akan tersamar atasku, kata Allah, tidak akan tersembunyi oleh yang tersembunyi. Ilmi bima kana ka ilmi bima mada. Pengetahuanku, kata Allah, bima yakunu. Pengetahuanku, kata Allah, bima kana, yang telah lalu, yang telah terjadi, tidak luput daripada pengetahuanku. Begitu juga yang akan terjadi, itu yang sedang terjadi tidak akan luput daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita dalam beramal itu harus memikirkan hal demikian agar supaya kita ini benar-benar beramal lillah. Nah, kalau umpamanya orang silakan aja, tapi di hati kita usahakanlah lillah. Artinya beramal karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Wa ilmi bima mada ka ilmi bima baqiya. Dan pengetahuanku Allah dengan apa yang telah terjadi, yaitu seperti pengetahuanku dengan baqiya, dengan apa yang telah tinggal. Wa ilmi bil awalin ka ilmi bil akhirin. Pengetahuanku dengan yang telah lalu seperti pengetahuanku yang akan datang. Jadi yang akan datang, yang telah lalu, yang akan terjadi, semua itu dalam pengetahuan Allah. Karena Allah bersifat alimun, maha mengetahui. Karena nanya ta'alluq ilmu dah, ta'alluq inkisab namanya. Ta'alluq terbuka, tidak terdinding daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. A'lamu sirra wa akhfa. Allah maha mengetahui sir ini dalam batin kita. Kadalam lagi nih, dan yang tersembunyi. Jadi yang paling dalam diketahui Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ni ke mana ya? Jadi kadang kita ni bisa menipu manusia, bisa menipu malaikat dalam amal, tapi tidak bisa menipu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ujar ulama, usahakanlah kita tuh beramal dengan amal itu ikhlas dengan Allah. Bagaimana caranya? Usahakanlah beramal itu sering beramal dalam tempat yang tersendiri. Nah, itu nama khalwat lah, itu dianjurkan. Karena amal sendiri itu kita akan melatih diri kita, melatih bahwa kita ini tujuannya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada dalam kitab hikam itu, idfan wujudaka fi ardil humul, fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nitajuhu. Kata Ibnu Athaillah, idfan wujudaka fi ardil humul, simpanlah amalmu. Arti wujud itu kan simpanlah amalmu dan simpanlah ilmumu, atau di dalam bumi yang paling dalam, di dalam tempat yang paling dalam. Fama nabata, sesuatu yang tumbuh bila tidak ditanam di tempat yang dalam tidak akan sempurna hasilnya, tidak akan sempurna tumbuhnya. Artinya sesuatu ilmu yang tidak diamalkan dengan baik, ketika ia nampak maka tidak bermanfaat. Bahasa kasarnya apa? Tanaman itu kalau kita anak di atas, tumbuhnya kurus, bila tampunya angin cepat rabah. Tapi kalau orang itu menanam pohon apapun, tanam belanya dalam, akarnya dalam, dan buahnya pun, tumbuhnya pun akan baik. Nah, begitu juga amal kita. Kalau perlu kita ada perlu tidak perlu kita minta tahu orang, cukuplah kita hajar dengan Allah. Malah kita rahasiakan amal kita itu, jangan sampai kita minta diketahui orang lain, supaya sempurna nanti tumbuhnya. Artinya ikhlasnya itu lebih besar. Bakaifa yaguruni abdi bi amalihi innama yagurul makhluqin alladzina la ya'lamun. Bagaimana kata Allah, ia menipu akan daku hamba tadi dengan amalnya, sedangkan hanya saja menipu ia akan makhluk yang tidak mengetahui mereka itu. Nah, jadi Tuhan kali bisa ditipu. Maka kata Allah, melaknatku atasku dan atasnya, maka malaikat pun juga melaknat. Jadi akhirnya apa? Dapat laknat malaikat dan dapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini amal orang yang lulus daripada 7 pintu langit, tapi belum tentu lulus di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nah, summa baka Mu'azun rahimahullah taala, kemudian menangislah. Jadi Mu'az ini mendengar nasihat Nabi ini, beliau bakia. Summa bakia Mu'azun, kemudian menangislah Sayyidina Mu'az rahimahullah taala, wahtajaba ihtijaban syadidan, akan sebagai tangisan yang sangat, artinya nyaring. Saking nyaringnya nangis sampai tinggi suaranya. Waqala, dan berkata Mu'az, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifan najah bima zakarta. Wahai Rasulullah, bagaimana caranya ulun selamat dengan apa yang kalian sampaikan tadi? Malaikat pertama sampai ke 7 itu pun sulit dah. Tambah lagi nang di mahkamah Tuhan kayak apa ulun ini? Jelas ulun ini kata Mu'az kada pacang selamat Rasulullah. Mun kayak itu begitu ketatnya amal ini, ulun ini jauh benar. Langit jangka, langit kedua, langit pertama gini kayak apa ulun ini? Atau ulun langit kedua, langit ketiga bagaimana? Tambah lagi ke atas, semakin dahsyat, semakin ketat penelitian amal kita ini. Nah, bagaimana ulun lulus? Bagaimana ulun selamat amal ulun ini, wahai Allah, wahai Rasulullah, kata Mu'az bin Jabal. Maka Rasulullah menjawab, ya Mu'az, iqtadi bi nabika fil yakin. Wahai Mu'az,
ikuti olehmu dengan nabimu pada keyakinan, keimanan. Jadi ya Nabi, wahai Muaz, ikuti nabimu fil yakin, pada keyakinan. Nah, artinya apa nanti amalkan Nabi, apa yang dengan itu amalkan, pelajari. Nah, jadi hati-hati kita lah keyakinan harus mutabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi, qultu anta Rasulullah wa ana Muaz ibnu Jabal. Lalu ujar Muaz, wahai Rasulullah, pian itu Rasulullah, pian itu Rasulullah, seorang rasul, orang maksum yang terpelihara daripada dosa, sedangkan ulun ini adalah Muaz bin Jabal, orang yang tidak lepas daripada dosa. Mun pian cucukai, mun ulun kayak apa Rasulullah. Itu kata Muaz, kaifali bin najah wal khalas. Bagaimana ulun bisa selamat, bagaimana ulun bisa lepas daripada hadis pian tadi. Kayak apa amal ulun dapat diterima. Nah, qala, maka berkatalah Nabi menjawab, na'am wahai Muaz, bujur. Tapi kata Rasulullah, in kana fi amalika taksirun faqta lisanaka anil waqi'ati pinas. Kalau engkau ingin selamat nih, jika engkau mengaku ikam itu amalmu itu sedikit, kalau engkau menyadari amalmu itu sedikit, faqta, maka tugasmu dah faqta lisanaka, maka hentikan lidahmu itu fil anil waqi'ah finas, daripada menggibah, mencaci, mencela manusia. Jadi mun ikam asa sadai kadapati kau beramal nang seperti itu, ikhlasnya jauh, amalnya jauh, nah maka usahakan ya Nabi, pertama tugasmu faqtak lisanaka anil, jaga pelihara lidahmu itu daripada menggibah, menguya, mengumpat manusia. Nah, jadi kita nih maaflah, amal sudah sedikit, belum tentu diterima oleh malaikat, belum tentu lulus langit pertama 107, tambah lagi mulut kita kadang-kadang juga maginnya ai. Jadi Nabi tugas kita, fa in kana fi amalika tasirun, munika merasa amalmu itu kurang benar, jauh benar, maka tugasmu pelihara aja Nabi lisanaka fil waqi'ah, jaga lidahmu anil waqi'ah, daripada menggibah orang, nyambati orang. Maaf pula, kita kadang manusia ini buailah macam-macam imbir. Amal sudah sedikit, muntung pulang kada batakar. Nah, apa contohnya ya? Aku jauh bujur bang, ya kada bujur kada menyambat. Nah gitu, nama menggibah kan ya. Jadi ada menggibah itu sesuatu yang benar, tapi orang mendengar sarik. Nang digibah tadi, hal yang dianggap aib, kemudian dikuyanya, ternyata nama nangalinya sarik, sakit hatinya, itu adalah gibah. Nah, minta ampunnya tuh pas habis istirahat tuh mendatangi sidin. Selama itu udah boleh ya datangi dulu kan, minta halal lah. Nah, ulun minta maaf, minta lidah nempian dulu, ulun menggibah pian. Nah ini nih, ulun minta halal, minta lidah, minta kalah. Mbak sahabat dah, kalau salaman dakwah belum lagi harus kita ucapkan salam kita tuh. Nah dulu ulun pak nama menggibah pian ini nih, asalnya tuh, nah itu hati-hati tuh kada boleh kita. Jadi kalau kita menggibah tuh minta halal hati, minta maaf nih. Mana ada tersalah lah, itu kan ada tersalah, padahal banyak tersalah nih. Jadi ucapkanlah kesalahan kita. Nah itu syaratnya tuh wajib seperti itu, minta halal, minta khalas kemudian. Itu amal nanti ambil orang tuh amal yang sudah sampai ke Tuhan tuh boleh nanti ambil. Itu semua anak kita. Jadi orang lah. Karena amal-amal kita itu kan gantiannya kena. Iya, sampai ke Tuhan, mau ada sampai parahnya. Jadi amal yang diambil karena berdasarnya amal kita yang diterima Tuhan. Mau diterima Tuhan tuh parahnya. Jadi kenapa mau diterima Tuhan? Berarti otomatis kita memikul dosanya. Jadi perbandingan ujian apa? Ya Rasulullah kan mun ikam ni kada kawa, wahai Muaz bin Jabal, merasa kurang amal, merasa belum diterima Allah, merasa diterima, merasa jauh diterima Tuhan. Wah teman-teman, syaratnya lah paktak lisanaka anil ghibah. Hentikan, jaga lidahmu daripada menguyak orang. Ini pelihara barang kan kurangnya amal tapi kurang dosa. Jangan amal kurang dosa banyak. Nah, dia itu kada sandangan namanya. Ini tamsil kita. Jadi kalau kita menggibah itu baik, sesuatu yang benar, tetapi bagi yang mendengar itu sakit hati sidin. Memang dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada boleh menggibah
Kalau menyalahkan orang ada 10 macam di situ lah. Nama gibah boleh itu kecuali orang ini sudah menampakkan dosanya di tengah manusia. Contoh misalnya bulan puasa, tahu pada puasaannya beruku di tengah harta pulang. Atau duduk di warung beruku sidin sambil turang si anu itu beruku kada berdosa orang. Karena itu sudah menampakkan dosa. Muninya beruku di dalam kamar aja atau di WC bebatak aja, ternyata kita kada sadar, kada sengaja melihatnya. Nah, kita kan boleh mengoyak. Kenapa? Karena ini sudah menutupi aibnya. Tapi kalau ini menampakkan aibnya kepada orang lain, digibah orang, itu kada dikuya orang, kada berdosa orang. Atau misalnya orang bertakun kayak apa si anu tuh kayak apa pelajarannya tuh bujuk kata sesat. Kita tahu, nah kita wajib memadahkan. Si anu tuh hati-hati itu pelajaran ini sesat. Nah itu berarti apa? Kada berdosa kita memadahkan. Jadi ada beberapa macam, 10 macam dalam kitab telah ada salah 6 boleh menggibah. Selain itu ada boleh. Kalau ada tujuan tidak boleh menggibah. Tidak boleh, apalagi kita belum tentu jelasnya begini. Nah ini syaratnya ujian apa Rasulullah fakta jaga lidah kita. Makanya kan lidah kita ini ada gampangan. Lidah kita ini besar banal pian. Dosanya tuh ganal banget. Yalah min salamatil insan ala hifzil lisan. Kata pepatah Pak, orang itu bisa selamat bila mampu menjaga lidah. Jadi hati-hati walaupun orang tuh bujur umpamanya kada baik, cuma kita kada memperbaiki. Kita hanya tahu aja mun kita menyambati orang tuh sedangkan tujuannya apa kita? Membaiki orang kada kawa, cuma hanya menebarkan keaiban orang, itu namanya menggibah juga. Mun kita kawa mampu mengubah orang lain tuh hanya boleh kita, mun kita kada mampu mengubah, itu namanya menambahi penyakit. Ya, menambahi penyakit. Kan ada seorang sahabat ini kan itu datang menghadap Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu waktu pada saat menjadi pemimpin khalifah. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin lah. Jadi ujar pemuda ini, ya Rasul, wahai Sayyidina Umar, pian itu disambati orang, si anu tuh menyambatian pian tuh nampak penyarikan macam-macam, mana kada baik. Jadi laki-laki ini mengadu kepada Sayyidina Umar dengan perkataan seorang laki-laki yang mengatakan Sayyidina Umar ini macam-macam keburukan Sayyidina Umar. Apa jawaban Sayyidina Umar? Ujar Sayyidina Umar, engkau tidak terlebih baik daripada si inya tadi. Laki-laki tadi. Engkau tidak terlebih baik daripada laki. Kenapa? Kalau laki-laki tadi hanya menyambat di belakang aku, ikam ini berhadapan aku. Ikam keluar ada, kalau dingin belum mau tabes sidin nak, bisa telak sidin, bisa napa, bisa nang timpas sidin nak. Kenapa? Ikam di hadapan aku lagi Sayyidina Umar. Kenapa? Ya kalinya ikam tu kada berucap, hatiku ini kada berubah padanya. Kalau negara ikam berubah, nah berarti ikam ini membaca aku sudah ikam keluar. Karena tujuanmu tu bukan begitu tapi dah mau rusak lagi. Jadi kita nih, aku aja nyampaikan aja, padahal gitu sama, alahan lagi menggibah. Kenapa? Karena tujuannya ada memperbaiki. Nah itu makna gibah tuh hati-hati tuh disangka apa? Aku juga kada mau ya kada, aku nyampaikan orang sama nih itu alahan lagi pian. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah jadi ini umum benar pian. Jadi kalau kita ini kada kawa berbuat baik, mungkin kita ini masa di kita ini kurang, belum tentu diterima oleh malaikat, belum tentu oleh Allah, maka kita hati-hati, faktak lisanaka. Arti katakan putung, jaga, hentikan lidah kita itu daripada menggibah, menguyak orang yang kada baik. Anak kita tahu, kita belum tentu lebih baik padanya. Kita merasa belum tentu kita ini lebih hartanya, kita lebih baik kita, ya sudah. Mayu kita mudah-mudahan, nah itu kan itu apik banget tuh bian. Ada ini terkadang mau ada nak kada baik, gigir. Malah-malah jadi trending topik misalnya nih maaf lah, ini kada banyak ngomong tapi itu tamsil seperti itu. Karena manusia itu memang seperti itulah secara umum. Kembali. Nah kemudian lagi wa an ikhwanika min hamal Quran khasatan, bahkan lebih-lebih lagi hentikan olehmu kata Nabi lisanaka lidahmu itu daripada menggibah saudaramu apa min hamalatil Quran. Hamal ini kan orang yang penghafal Quran atau orang yang paham Al-Quran, berarti ini umum. Saja khusus ini. Oh. Jadi dosanya kita menguyak hamalatul Quran ini kan berarti seorang alim atau ulama nih. Orang yang hamalkan berarti orang yang mengerti di bidang Al-Quran, berarti orang yang alim, orang yang paham di segi agama, kita kuyak sidin. Maka ini dosanya lebih besar daripada kita menguyak orang awam. Ya, besar-besar. Kenapa kita menggibah ulama kegampangan? Kenapa nih? Ini hati-hati kan dan ini sudah terjadi banyak ya lah. Kita hati-hati, mun ada konten-konten nang isinya tuh mencela ulama,
nang jelas orang tuh kan kita hati jangan umpat. Karena khususan nih an ikhwanika min hamakan hentikan lidah kita daripada mencela ulama nang hak nih. Lain ulama batil. Ulama nang sesat tuh kan ada masalah aja. Walaupun seandainya bujur sidin nih, ini misal maaf ilmu sidin benar, cuma ada segi sifat sidin nang kurang baik. Kenapa misalnya maaf sedikit dengan ada nang nang anggaplah akhlak sidin atau tabiat sidin kurang, tapi keilmuan sidin, kealiman sidin itu benar, maka itu hati-hati itu bian. Kenapa? Karena ini Nabi faktak di sana ka khususan an ikhwanika min hamil Quran. Khususan artinya hati-hati kita menggibah ulama yang mengerti Al-Quran. Itu ganal benar yang dosanya. Kita belum tentu seperti itu, belum tentu kan. Kita misalnya memponis orang lain, padahal diri kita memponis itu belum tentu lebih hebat, malah lebih kita menyucikan diri kita, padahal kita banget lagi pada sidin. Nah ini lebih khusus ya. Jadi fin wa an ikhwanika min hamikan khusus lagi Nabi khasatan. Jangan sampai kita menggibah ulama nang ahli di bidang Al-Quran, nang paham di segi agama. Hati-hati sidin. Ini ibaratnya laksana racun yang membunuh itu secara perlahan nih. Ya, cuma apalagi kan di zaman itu kan banyak dikena min alamatis saati, di antara tanda-tanda kiamat adalah ya nih, di antara tanda-tanda kiamat adalah manusia itu berpaling daripada ulama. Ya, yaqraduhum anil ulama, manusia itu berpaling daripada ulama. Ittiba'uhum bijuhal, tetapi mereka cenderung mengikuti orang-orang yang jahil. Orang yang berilmu dianggap jahil dan orang yang jahil dianggap berilmu. Nah, apa contohnya? Ketika ada orang yang alim, orang yang paham Al-Quran, orang yang ahli di bidang agama, mempelajari agama dengan benar, nahunya, sarafnya, kitab-kitabnya, nas-nasnya. Ternyata ketika mereka membahas di segi ilmu yang sesat, dikatakan mereka itu nang kada sampai. Justru ulama yang dicela, itu kada alim masih kelas rendah tuh, kami ini tinggi-tinggi sudah nang sampai ke pohon-pohon manakah? Nang sudah di makam panak. Nah, dibaliknya lagi dia. Malah mereka cenderung dengan fatwa pendapat-pendapat yang namanya intinya lah i'tiqad dalalah. Nah, ini banget peninggian. Maka bila seperti ini sudah orang ini sulit pian disadarkan karena sudah dosanya itu benar-benar. Makanya ini diantaranya orang-orang seperti itu pian mereka ini cenderung kepada yang namanya ittiba'u juhal, mengikuti orang-orang jahil. Sudah banyak pian ini ilmu-ilmu yang keluar, malah kan di sini sudah banyak lagi keluar ilmu yang keluar daripada jalur Ahlussunnah wal Jamaah atau i'tiqad yang sesatnya. Bisa kepada Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Rafidiyah, macam-macam tuh jalurnya kena. Kenapa? Karena sudah mereka lari daripada ulama. Makanya kan menjadi Rasulullah, bila manusia itu lari daripada ulama, maka Allah bala 3 bala. Bila sudah manusia itu kada lagi memakai ulama, maka ini Allah menukar bala dengan 3 macam bala. Nah, apa pertama? Yurfa'ul barakah min kasbihim. Allah cabut usaha mereka daripada keberkatan. Dan berberkat lagi. Begawi apa-apa. Kenapa? Ulama sudah tidak diikuti lagi. Yang kedua apa ya? Yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, khifa alaihim su'ul khatimah, dikhawatirkan Allah cabut pada saat mereka itu mati dengan mati su'ul khatimah. Pada saat sakaratul maut mereka sulit mati mendapatkan su'ul khatimah, tapi matinya dengan mati su'ul khatimah. Naudzubillah. Nah, di sini cirinya pian banyak banget sudah. Cuma ulun aneh jauh ini pian sudah orang lebih cenderung kepada mencari ilmu itu nang pinamudil. Napa mudilah? Jangan kawa kada bersembahyangan lagi, kada mengaji lagi, kada puasa lagi, nang semaan parai itu. Jangan kawa. Itulah, itu banyak ini sudah nang nyaman aja lagi gitu. Begawi kada hendak, maka hendak sugi hendak. Masuk surga hendak, berusaha hendak. Alim hendak, begawi kada hendak, menuntut ilmu kada hendak, insyaallah. Terkadang anehnya orang itu ngaji kada bisa, baca Quran kada bisa, apalagi baca kitab, ternyata pandian tasawuf agak benar. Jaka bujur pulang tasawufnya ujung-ujungnya siapa lain cuma Tuhan lagi. Nang ini banyak banget yang sudah dekat seperti ini. Mengajinya bakal depan nang pulang, bahkan sebulan 2 bulan terkadang parai sampai yang sudah detamat sampai yang ada di kampung kita ini ada hati banyak jadi kan banyak sudah nampak itu. Ada kasih itu. Nah, makanya seperti ini ulang-ulangi. Ini kitab yang paling rendah aja pian dalam paling sulamu taufik nih. Orang yang beriktikad meyakini nih. Beriktikad berkeyakinan
bahwa mengatakan sembahyang itu kada wajib, i'tiqadnya nih walaupun orang itu sembahyang faqad kafara, orang ini hukumnya kafir dan kekal dalam api neraka. Dari gampangan walaupun sembahyang, cuma di i'tiqad sembahyang itu kada wajib. Itu i'tiqadnya kita. Apalagi mah tambah lagi atau misalnya sembahyang tapi perkataannya napa lepas sembahyang gane liwang burit nerai. Nah, di mana pulang dapat itu istihja pulang mau ulu pulang agama itu nah hati-hati pian. Kenapa? Nah ini kenapa? Karena intinya mereka ini menghina ulama. Masya Allah. Makanya Nabi ittabiul ulama fa innahum surujun milah. Ikutilah ulama, mereka itu pilih agama. Taraktu fikum amraini lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulullah. Aku tinggalkan jalan dua perkara. Bila kalian berpegang dengan dua ini tidak akan sesat selamanya. Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Kan para ulama ahlinya. Nah, wah ini ulun sering benar ulun sering karena maaf mulai dahulu dah. Ulun lagi dahulu pen waktu ulun ngaji nanti waktu ini kejadian masalah nang galambai putih, galambai kuning sudah tahu sudah lebihan. Nah, mengaji sudah tahu dah tahun 90-an tahu sudah lebihan kajian-kajian. Nah, itu nang ilmu nak itu sudah tahu ulun misalnya. Jadi perjalanan sudah ulun alami bahwa manusia ini kebanyakannya orang itu cenderung kepada ilmu yang sesat karena kurang pahamnya dan mengerti. Kurang mengerti di segi ilmu alatnya, tapi itibaknya ikutnya kepada orang sesat, maka akhirnya sesat menyesatkan. Naudzubillah kembali. Nah, jadi kita hati-hati jangan sampai kita umpat kita ini mencela ulama. Ini hati-hati. Kalau memang ulama itu benar hati-hati, kita ada tahu lagi. Nah, ini berbahaya. Jadi hentikan ya Nabi an ikhwanika min hamatiku an hasatan. Wala yarudduka anil waqi'ah bin nas ma ta'lamu min gaibi min aibi nafsika. Wala yarudduka, dan akan mengembalikan akan dikau daripada manusia. Waqi'ah ini kan jatuh pada menggibah manusia ini apa-apa yang kamu ketahui daripada aib manusia. Artinya apa? Munya kawa minta kita nih yarudduka ini kan minta halal, minta ridha. Jadi tarudukan ini artinya kita andai kata sudah terjatuh, kenapa ya? Kita minta maaf, minta ridha, minta ampun. Datangi sidin. Cuma mendatangi itu di hati waktunya. Nah, bersunyian kenapa bawakan apa sidin? Sebagian sarik bawakan gula kah? Bawakan pisang kenapa kah? Nah, jadi di mana sih dulu hanya dia amun langsung datang bisa sarik sini nih. Jadi kayak apakah bisa ya caranya atau apa? Kenapa? Nah, itu kan nanti dilihat nih. Kalau kita umpamanya pajang kada diampuni sidin, pajang mana itu kan itu berarti kita berdiam ya. Itu dah sikonnya. Kalau sikonnya pajang menambah masalah, nah itu lebih baik diam kita minta ampun Tuhan naik, tapi dengan apa? Dengan sedekah kan. Nyatakannya mudahan ini sebagai pengganti nang aku lawan sidin nih. Nah, nanti dia ingat gitu lagi. Enggak. Kalau kita tahu kan itu bisa tamsilnya kayak itu. Wala tuzakki nafsaka bizami ikhwanika wala tarfa' nafsaka biwad'i ikhwanika, dan jangan Nabi kemudian andai kata wahai Muaz nih, kamu menyadari amalmu itu kurang, wala tuzakki nafsaka, kamu jangan menganggap suci diri kamu itu, jangan merasa lebih baik diri kamu itu dengan mencela saudaramu. Nah, jadi orang lain kita cela padahal kita belum tentu lebih baik. Nah, ini kita jangan mencela orang lain. Ini bahayanya kalau kita menyucikan diri kita itu syaratnya kalau kita merasa amal kita ini belum pantas, belum tentu diterima Allah, jangan kita menyucikan diri kita dengan mencela orang lain. Wala tarfa' nafsaka biwadi ikhwanika, dan jangan engkau angkat diri kamu dengan merendahkan orang lain. Aku si anu tuh kamu jangan ada aku ini jangan ada menentukan nampirot nih misalnya kan kada jadi misalnya kada anu tuh macam-macam si anu tuh kada aku kada anu tuh hati-hati, itu berarti mengangkat dirinya tapi merendahkan orang lain. Itu termasuk juga ini Nabi mun kita sadar mun engkau sadar wah Muaz amalmu itu belum tentu terima, jangan menyucikan diri kamu dan jangan mengangkat derajatmu dengan merendahkan orang lain. Nah, pelihara 3 adalah nih. Kemudian negeri wala turain bi amalika kai tu'rafu finnas. Wala turain, dan jangan kamu berbuat ria. Berbuat ria dengan amalmu supaya dikenal manusia. Bahas ini Pak ibadahnya banget, Pak amalnya benar. Sudah di rumah laju sembahyang. Sudah dilanggar misalnya maaf Bu, biar lambat benar. Biar banyak mana yang bacaannya. Dia sudah di rumah kayak sambil mutur nang jalan 60 sampai 100 lajunya.
Fatihahnya gitu habis saking majunya sudah diranggali misalnya. Nah, berarti apa? Minta lihati orang lain, sedangkan apa ketika apa di rumah sebaliknya. Kalau Rasulullah tidak, Nabi kalau sendiri Nabi lambat banget Nabi ini. Sembahyang Nabi lambat banget, tapi kalau Nabi berjamaah Nabi cepat. Nah, itu bedanya. Jadi kita dilihat nih. Jadi amal kita ini mau bojulah aku seperti sudah menpacang minta lihat manusia jangan. Jadi Nabi jangan kamu minta lihat ke manusia dengan amalmu. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amra akhirah. Kemudian Nabi wala tadkhul, janganlah kamu bermasuk pada dunia akan sebagai bermasuk yang melupakan dia akan dikau urusan akhirat. Artinya mun pacang menyelakakan kita, pacang merugikan kita urusan akhirat, kada perlu terlalu berhimat inhimak namanya. Ini tadkhul itu inhimak, terlalu berlebih-lebihan dalam urusan dunia sehingga melupakan urusan akhirat. Itu maksudnya ini. Jadi silahkan kita dunia, tapi jangan sampai akhir kita lupa. Jadi janganlah kita ini meninggalkan amal akhirat kalau semata-mata dunia. Itu akan rugi karena umur kita ini berapa? Ada paling panjang pian 100 tahun. 100 tahun itu kan belum tentu jawab sihat. Berapa ada penggaringan macam-macam, sudah berobat macam-macam olah. Nah, jadi kita ini sedikit tanya waktu sihat nih. Nah, kemudian itu maka itu jadi janganlah kalian bermasuk dalam urusan dunia sampai melupakan urusan akhirat. Jadi akhirat yang tertinggal. Nah, sampai waktunya dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna ihsana fi talabil ilmi wa nasiha bi jami' ta'ala ibadah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.